Waktu berjalan begitu cepat, tak terasa usia kandungan Savana sudah 9 bulan. Tadi pagi, setelah bangun tidur, perut Savana sangat mulas dan sakit sekali. Tanda-tanda akan melahirkan. Dario segera membawa Savana ke rumah sakit. Dan sekarang disinilah Dario di ruangan operasi menemani istrinya yang sedang melakukan operasi sesar. Sayang, kamu kuat ya, Savana mengangguk dan terus menggenggam tangan suaminya. Sedetik pun Dario tidak melepas pandangan dari wajah istrinya yang tampak lemas. Setelah ini, Dario tidak ingin memiliki anak lagi. Dario takut terjadi sesuatu dengan istrinya. Meskipun operasi sesar dilakukan oleh dokter dan menggunakan alat-alat yang canggih, tetap saja Dario merasa khawatir dan takut. Apalagi banyak kasus ibu meninggal setelah atau saat melahirkan. Dario lebih baik tidak punya anak lagi daripada istrinya harus meninggal saat melahirkan. Nanti setelah kamu melahirkan, kita jalan-jalan ya, kita honeymoon, kita lakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu harus kuat. Savana mengangguk. Dalam proses melahirkan ini, Savana menggunakan metode persalinan Erax. Pada operasi ini, dokter memberikan antibiotik sebelum operasi sesar dengan Erax dimulai. Kemudian, saat operasi berlangsung, pasien akan diberikan anestesi dengan bius spinal dosis rendah sehingga pasien masih bisa sadar. Kamu suka es krim kan? Setelah kamu melahirkan, aku akan membeli kamu es krim truk. Savana tersenyum. Pokoknya kamu harus kuat demi aku, demi anak-anak. Aku mencintaimu sayang. Aku juga mencintaimu Mas Dario. Setelah proses panjang dan penuh perjuangan, operasi sesar Savana berhasil diselesaikan dengan baik. Savana dan ketiga bayinya dipindahkan ke ruang rawat VIP. Sekarang di ruangan VIP itu ada Azam, Anthony, Helen, Ayumah, dan Abian. Sementara Arsen, Victor, dan yang lainnya masih menunggu di luar. Mereka harus bergantian karena ruangan tidak cukup. Cucu Oma ganteng sekali. Ayumah mengayun-ayunkan baby boy dalam gendongannya. Di samping Ayumah ada Abian yang berkaca-kaca memandangi wajah cucunya. Cucu Grandma cantik sekali, gumam Helen yang juga menggendong salah satu baby girl dan mengayun-ayunkan dengan lembut. Di samping Helen ada Anthony yang mengusap kain bedong cucunya, sementara satu baby girl lainnya digendong Dario. Dario duduk tepat di samping Savana yang masih terbaring di berangkar, sedangkan Azam berdiri di samping Dario dan menatap gemas adik kecilnya yang ada di gendongan Dario. Lihat sayang, baby kita cantik sekali. Iya mas, Dario berkaca-kaca memandangi wajah cantik putri kecilnya yang masih dibedong kain yang sedang tertidur ini. Bukan lagi berkaca-kaca, bahkan sekarang setetes air mata Dario sudah mengalir hingga membasahi bedong putrinya. Dario teringat saat Azura baru lahir. Dario juga menggendongnya seperti ini. Dalam pelukan erat, Dario berjanji akan melindungi dan menjaganya, membuatnya merasa aman di tengah-tengah kejamnya dunia. Tapi Dario gagal memenuhi janjinya dan putri kecilnya meninggal sebelum bisa merasakan masa remaja. Dedi, Azam menyentuh lengan Dario. Dedi, kenapa nangis? Dario mengerjap dan mengusap air matanya. Dedi terharu. Adik kamu cantik sekali, lihat ini. Dario merendahkan gendongan dan menunjukkan wajah putri kecilnya pada Azam. Iya Dedi, cantik kayak mami, tapi lebih cantik mami. Azam menoleh pada Savana. Savana tersenyum, meraih tangan Azam yang mengusap pipinya dan mencium punggung tangannya. Mami tadi waktu dioperasi sakit. Savana menggeleng.
Nggak sakit sayang, Mami baik-baik saja, kamu nggak perlu khawatir. Sekarang Mami sangat bahagia, adik-adik kamu sudah lahir ke dunia ini dengan selamat dan dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Kamu juga senang kan? Akhirnya bisa melihat adik-adik kamu. Iya Mami, Azam senang. Azam agak merendahkan tubuhnya dan memeluk Savana. Tapi Azam takut Mami. Takut kenapa? Azam punya teman di sekolah. Dia cerita kalau ibunya meninggal setelah melahirkan adiknya. Azam tadi takut Mami meninggal. Azam seneng Mami baik-baik saja. Tapi sekali ini aja ya Mami, jangan melahirkan lagi. Azam gak mau punya adik lagi. 3 udah cukup kok Mami. Nanti Azam bantuin Mami jaga adik-adik biar Mami gak capek. Savana tersenyum dan mengusap lengan putranya yang memeluknya. Iya sayang, terima kasih. Mami sayang Azam. Azam juga sayang Mami. Ayumah menghampiri Savana. Begitu juga Helen yang ikut mendekat ke berangkar menantunya. Kalian sudah menyiapkan nama untuk anak-anak kalian? Tanya Ayumah sambil menatap bergantian Savana dan Dario. Sudah Ma, ucap Dario sambil menatap Savana. Yang ada di gendongan Mama Helen itu namanya Senja. Di gendongan Mama Ayumah namanya Langit. Di gendonganku namanya Jingga. Senja, Jingga, dan Langit, ucap Azam. Namanya bagus Dedi, tapi mukanya sama semua. Azam gak bisa bedain, nanti Azam bingung panggilnya. Beda Azam, cuma masih bayi, jadi mukanya kayak sama semua, ucap Helen. Dario dan semua orang di sana tersenyum. Baby triplets kembar tidak identik. Saat masih bayi begini memang sulit dibedakan, tapi saat besar nanti pasti ada 1-2 yang membedakan mereka. Setelah 7 hari pasca operasi sesar, Savana sudah bisa beraktivitas dengan baik. Selama 7 hari ini pun Ayumah, Abian, Helen, dan Anthony menginap di rumahnya. Rasanya Savana tidak perlu menyewa babysitter karena sudah ada mereka yang menjaga anak-anaknya. Untuk Malika dan Edgar pun hari ini mereka berhenti bekerja. Bu Savana, sapa Malika. Savana yang sedang menggendong Senja menoleh pada Malika. Di sofa ruang tengah ini hanya ada Savana dan Dario. Tadi Jingga dan Langit ada di sini bersama Ayumah dan Helen, tapi mereka bosan duduk terus dan mengajak cucu-cucu mereka entah kemana. Namun yang pasti masih berada di rumah ini. Malika, Savana melempar senyum, lalu pandangan matanya tertuju pada koper Malika. Kamu ingin pulang sekarang? Malika mengangguk. Kontrak kerja saya dengan Bu Ayumah untuk bekerja sebagai bodyguard Nona Savana hanya sampai setelah Nona melahirkan. Sekarang Nona Savana sudah melahirkan, jadi tugas saya juga sudah selesai. Saya ingin mengucapkan terima kasih selama saya bekerja di sini. Nona Savana sangat baik pada saya. Saya bingung harus mengatakan apa, tapi saya berdoa semoga Nona Savana sehat selalu dan keluarga Nona Savana dalam perlindungan Tuhan. Savana tersenyum. Iya, semoga doa baik kamu kembali kepada diri kamu sendiri. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Kamu sudah menjalankan tugas kamu dengan baik selama bekerja di sini, dan setelah dari sini kamu lanjut bekerja menjadi bodyguard lagi. Tidak Nona, saya berhenti. Saya sudah mengatakan itu pada Tuan Matthew. Saya sudah memiliki cukup tabungan untuk membeli rumah dan membuat usaha. Savana mengangguk. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya tahu kamu sangat mandiri dan bisa melakukan apapun sendiri. Tapi jika kamu mengalami kesulitan ekonomi atau membutuhkan uang dalam kondisi yang cepat, kami
kamu bisa menghubungi saya. Jangan pinjam ke rentenir, nanti hidup kamu yang akan sulit sendiri. Malika tersenyum. Iya Nona, terima kasih atas kebaikan Non Savana. Kalau begitu saya permisi pulang Nona Savana. Pak Dario, tadi saya juga sudah berpamitan dengan Bu Ayuma. Iya, hati-hati. Permisi, ucap Malika sambil menunduk sekilas pada Savana dan Dario belum berjalan menuju pintu. Sayang, mau gendong? Dario ingin menggendong Senja. Bentar Mas, ini lagi nyusu. Senja kayaknya masih lapar. Dario pun menyandarkan dagu di pundak Savana dan memegang jari-jari kecil putrinya. Enak ya sayang, susunya Mami. Dari tadi kamu gak berhenti ngedot, tapi emang enak sih. Savana menoleh pada suaminya dengan mata memicing. Dario terkekeh. Emang enak itunya kamu sayang, jadi kangen pengen cicipi lagi. Perasaan semalam udah kamu mainin deh, pakai tangan dan mulut lagi. Dario tak bisa menahan tawa, maunya mainin 24 jam. Gemes soalnya, apalagi sekarang tambah bulat, pingin Mas Dario. Savana memperingatkan sambil memelototkan mata. Boleh, tapi ya nggak sekarang juga Mas. Nanti malam setelah anak-anak tidur kamu bisa mainin sesenang kamu. Lagian heran kenapa kamu suka sekali. Emang kamu pikir balon? Dario tertawa. Setiap menggoda Savana dan Savana membalasnya dengan wajah jengkel dan kata-kata jutek. Dario selalu tidak bisa menahan tawa. Mas, lihat deh Senja tertawa, ucap Savana sambil menyadari baby Senja sudah berhenti dan menatap Dario sambil tertawa. Oh anak Daddy, sini sayang sama Daddy. Dario mengambil baby Senja dari gendongan Savana dan menggendongnya. Senja tersenyum ceria dan mata kecilnya berbinar cerah. Cantik sekali, gumam Dario sambil mencium puncak hidung kecil putrinya. Senja tertawa lagi, tertawa khas anak kecil yang sangat lucu dan menggemaskan. Savana menyandarkan kepala di pundak suaminya dan menatap putrinya. Sayang, Savana mengusap pipi Senja. Senja tertawa lagi. Di antara 3 anak kita, kayaknya Senja yang paling kalem, ucap Dario. Sepertinya iya Mas, meskipun mereka kembar, karakter mereka pasti beda-beda. Dario mengangguk. Mas, aku ke toilet sebentar ya. Iya, Savana mencium pipi Dario dan bergegas pergi. Pencuri, baik sini. Main curi ciuman aja. Aku juga mau cium kamu. Savana tertawa mendengar gurauan suaminya. Setelah dari toilet, Savana ingin kembali ke ruang tengah, namun langkahnya tertahan melihat Ayumah sedang menelpon seseorang sambil mondar-mandir. Wajahnya tampak gelisah. Tadi Ayumah sudah memberikan baby langit pada Abian. Ma, Savana menghampiri Ayumah. Ada apa, Ma? Matthew, kenapa dengan Om Matthew? Kamu tahu kan 7 hari ini Mama tinggal di sini. Sama 7 hari ini juga Mama belum pernah bertemu dengan Matthew. Meskipun tidak pernah bertemu, kami selalu chattingan dan sering teleponan. Tapi 3 hari ini Matthew tidak ada kabar. Saat Edgar pamitan pulang tadi, Mama juga menanyakan keberadaan Matthew, tapi Edgar bilang dia tidak tahu di mana keberadaan Matthew. Mama benar-benar khawatir sekarang. Savana terdiam dan menyusuri wajah mamanya yang terlihat benar-benar gelisah. Mama, apa Mama mencintai Om Matthew? Enggak, Mama hanya khawatir. Mama takut saja terjadi sesuatu dengan Matthew. Lagi pula Mama juga berencana balikan lagi dengan papa kamu, Mas Abian. Mama ingin kebahagiaan kamu semakin lengkap dengan rujuknya Mama dan Mas Abian. Savana menggeleng dan menggenggam tangan Ayuma. Mama tahu, aku bertanya-tanya kenapa aku selalu mementingkan kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaanku sendiri.
ternyata aku mewarisi sifat itu dari mama. Savana tersenyum dan menatap teduh perempuan yang begitu dia cintai ini. Sekarang aku sudah bahagia, Ma. Aku menikah dengan laki-laki yang aku cintai dan juga mencintaiku. Aku memiliki anak tiri sebaik Azam dan 3 anak kembar yang lucu-lucu. Aku juga bisa bertemu mama dan papa lagi. Kebahagiaanku sekarang sangat lengkap. Meskipun mama dan papa tidak rujuk kembali, itu tidak akan mengurangi kebahagiaanku. Sekarang pikirkan kebahagiaan mama sendiri. Mama juga berhak bahagia dan menentukan pilihan mama sendiri. Jika mama mencintai Om Matthew, kejarlah dan temukan kebahagiaan mama. Mama gak perlu mendengarkan pada kata orang yang bilang mama nikah 3 kali. Selain itu, Om Matthew juga sangat baik dan terlihat sangat mencintai mama. Mama pernah ceritakan abang kandung Om Matthew meninggal saat menolong mama. Istri dan anak-anaknya juga sudah meninggal. Sekarang Om Matthew pasti kesepian dan berharap mama menjadi teman hidupnya. Untuk Papa Abian, Papa masih memilikiku, memiliki Arsen dan cucu-cucunya. Kami semua akan menjaga Papa. Aku akan sangat senang Om Matthew bisa menjadi keluargaku. Ayuma berkaca-kaca. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba ponsel Ayuma berdering. Ada pesan masuk dari Edgar. Bu Ayuma, setelah tadi saya kembali ke markas, saya mendapat informasi Paman Matthew menuju ke bandara. Paman Matthew ingin menetap di Jepang, dan jika Paman sudah pergi, saya atau semua anak buahnya tidak akan tahu di mana keberadaannya. Paman sangat menjaga privasinya. Hati Ayumah mencelos setelah membaca pesan itu. Tangannya gemetar, nyaris ponselnya jatuh saat membaca pesan lanjutan dari Edgar yang mengirim nama bandara dan pesawat yang ditumpangi Matthew. Kenapa, Ma? Edgar bilang Matthew ingin pergi ke Jepang dan menetap di sana. Mama nggak mau Matthew pergi. Savana menggenggam tangan Ayuma. Kalau begitu kejarlah. Jika mama mencintai Om Matthew dan jemput kebahagiaan mama. Tapi aku baik-baik saja, Ma. Aku bahagia meskipun mama dan papa Abian tidak bersama lagi. Tolong, jangan seperti ini, Ma. Aku akan sedih melihat mama pura-pura bahagia. Demi kebahagiaanku, dari cara mama mengkhawatirkan Om Matthew, aku yakin mama mencintai beliau. Kejarlah sebelum terlambat. Aku akan minta Mas Dario untuk mengantar mama. Tidak, mama bisa pergi sendiri. Ayumah menatap sendu putrinya. Terima kasih atas pengertian kamu, sayang. Mama menyayangimu. Aku juga menyayangi mama. Ayumah mengusap lengan putrinya dan berlari keluar rumah. Hati-hati, Ma, teriak Savana. Ayumah mengangguk dari kejauhan dan mempercepat larinya.